Halo, ketemu lagi dengan saya Ilma Indriastri Pratiwi di mata kuliah Pengetahuan Bahan, Alat, dan Metode Memasak. Kali ini kita akan membahas bahan baku protein yang berasal dari seafood, khususnya yang kelompoknya crustacea. Ya, video pada pertemuan kali ini itu ada 5 video. Pertama adalah video yang sebelum ini kelompok ikan, lalu bahan baku seafood yang kelompok crustacea, video yang kali ini. Lalu nanti ada video yang tentang kelompok moluska, kelompok seafood lainnya, dan sushi dan sashimi. Jadi terus tonton video saya untuk bisa dapat materi-materi pada pertemuan kali ini. Nah, crustacea, apa itu? Crustacea ini sebenarnya hewan-hewan, dia punya sendi, dia punya kerangka luar ya, terus kaki sama matanya itu kelihatan jelas gitu. Jadi ini yang disebut dikelompokkan dalam jenis-jenis crustacea. Dan nggak semua crustacea itu tentunya bisa dimakan, tapi ada beberapa crustacea yang memang menjadi bagian daripada makanan seafood yang sangat-sangat terkenal. Nah, pertama udang ya. Mungkin ada beberapa orang yang alergi udang, tapi udang ini salah satu seafood yang memang sangat-sangat populer. Ini beberapa jenis-jenis seafood yang ada di Indonesia, diantaranya adalah udang jerbung, udang peci, udang dogol, udang rebon, yang kecil-kecil udang rebon, biasanya ada di rempeyek begitu atau dibuat jadi bumbu. Ada udang galah, udang windu, atau udang fanam. Ini udang yang lagi tren, lagi dibudidaya di Indonesia dan nilai ekonominya cukup tinggi. Nah, terus kita juga bisa temuin udang-udang yang ada di pasar itu udang yang memang live ya. Jadi memang ada tangki udangnya, di bawah memang masih dalam kondisi hidup. Ada udang-udang yang kelasnya fresh, dia sudah mati, berada di es biasanya begitu. Ada yang dia udangnya frozen. Nah, yang frozen ini ada 2 jenis. Ada yang memang sudah dikupas, ada yang belum. Nah, juga dikelompokkan berdasarkan ukuran gitu ya. Jadi harga-harga itu bisa semakin besar udangnya semakin mahal. Nah, cara ngebersihin udang. Pertama sebenarnya relatif hampir semua yang paling benar adalah menghilangkan semua bagian cangkangnya. Dihilangkan tapi tidak dibuang ya, karena biasanya si cangkang ini kalau direbus itu yang menjadi kaldu seafood gitu, itu yang menjadi makanan bisa jadi enak. Nah, tapi udang sendiri yang sebenarnya harus dibuang adalah bagian daripada organ dalam udangnya gitu ya. Jadi di bagian punggung udang tuh sebenarnya kita potong sedikit terus dikeluarin gitu, bagian kayak benang hitam begitu. Nah, itu adalah bagian organ dalam udang dan isinya mungkin barang yang makanan-makanan yang dikonsumsi oleh udang itu sendiri gitu ya. Kaki-kaki itu dibuang, bukan dibuang, dipisahkan, kepala dipisahkan. Jadi yang memang diolah itu dagingnya aja. Gitu. Terus cara kita masak udang tuh cepat banget karena udang itu kalau terlalu lama masaknya dia jadi kerak, jadi rubbery istilahnya. Jadi terlalu karet ya, jadi karet, jadi keras gitu. Jadi memang cara memasak udang itu hanya 3 menit lah kurang lebih kita tumis-tumisnya gitu. Jadi sampai warna udangnya itu sudah hilang kebeningannya gitu ya, sudah memutih, itu sudah matang, langsung diangkat gitu. Karena proses memasak ingat tidak selalu pada saat di atas api. Jadi pada saat kita mendinginkan makanan itu sebenarnya proses memasak masih terjadi gitu. Nah, ini hidangan-hidangan yang terkenal dari bahan udang. Ini lagi tren banget, udang masak telur asin. Jadi bumbu-bumbu telur asin itu lagi banyak dikenal orang. Jadi salah satu makanannya yang terkenal udang masak telur asin. Lalu shrimp cocktail ya. Ini jenis apa? Kita sering lihat ini buat hidangan-hidangan mewah gitu di Las Vegas seperti itu. Jadi ini shrimp cocktail gitu. Jadi bumbu cocktail apa? Bukan hanya saus tomat, tapi sebenarnya cocktail itu dia ada bumbu campurannya gitu ya. Jadi shrimp cocktail. Lalu ini sebenarnya inovasinya adalah waktu itu ke platingnya sebenarnya jadi menarik gitu si udang. Lalu sambal goreng udang kita mengenal juga, ini sambal goreng udang biasanya dimasak kalau mau lebaran ya, jadi biasanya dia pendamping opor. Kita masuk ke jenis crustacea lain, lebih mahal lagi, namanya lobster. Lobster ini hidangan sultan ya, karena mahal sekali gitu ya. Harganya minimal kayak sekitar 250.000 lah sekilo gitu. Nah, ini ada lobster mutiara jenisnya, lobster bambu, lobster pasir. Ini lobster kipas ya, disebut lobster juga itu.
lobster red claw sama lobster batik. Ini lobster yang ada di Indonesia, dan ini yang sering kali menjadi polemik ya, karena banyak sebenarnya kalau kenapa tidak dibiarkan di laut Indonesia, dia membesar, nilai ekonominya lebih tinggi ketimbang kalau misalnya sekarang ini kan dibelinya itu bentuknya benurnya, jadi baby lobster ya, jadi baby lobster itu benurnya itu yang diekspor, dimasukin ke dalam botol-botol air mineral begitu, dan itu yang kalau di luar negeri kan langsung jadi, itu kan lebih mudah dalam kalau satu lobster di Indonesia itu sekarang kurang lebih satu botol air mineral kan kurang lebih harganya bisa sampai 250.000 per kilo, dan begitu dikeluarin dia dan bentuknya benur-benur itu, dan itu yang sebenarnya lagi diproteksi. Jadi undang-undang yang banyak memproteksi tidak boleh mengekspor benur lobster karena sebenarnya itu merugikan nelayan gitu. Tips untuk lobster hidup ya. Jadi biasanya lobster ini kita kadang-kadang terima ada dia masih hidup atau biasanya kalau lobster itu masih hidup karena jarang di supermarket itu lobster itu dijual mati karena nggak semua orang membeli lobster tiap hari gitu. Jadi lobster ini itu biasanya dijual masih hidup. Tapi kadang-kadang kita juga pesan misalnya belanja ya, titip belanja misalnya gitu, kita cek dulu lobsternya masih hidup atau enggak gitu. Biasanya digerak-gerakin bagian area perut gitu ya. Kalau misalnya area perut gerak, dia ekornya akan mengeriting, mengercut gitu, itu ada reaksi lah. Kalau nggak gerak berarti lobsternya udah mati. Budidaya lobster juga dilakukan di air tawar ya. Jadi ini bentuk lobster air tawar, warnanya abu hitam begitu, tapi ada sedikit warna merahnya sedikit ya. Capitnya lebih kecil dari lobster laut begitu. Karena kenapa? Karena kalau sesuai teori evolusi, lobster air tawar dia tidak perlu menggali-gali pasir, dia tidak perlu membunuh karena dia langsung dikasih pakan gitu ya. Jadi memang capitnya tidak terlalu besar gitu. Nah ini juga salah satu usaha yang lagi banyak dikembangkan. Terus ngebersihin lobster gimana sih gitu? Yang benar gitu. Lobster tuh intinya sebenarnya biasanya ada yang dilepas antara bagian kepala dan capit gitu ya. Terus ada yang dia dibelah gitu si cangkang lobsternya. Terus kalau misalnya ngebersihin lobster itu juga jeroannya juga seperti bagian insang itu dilepas biasanya gitu. Nah, ini beberapa hidangan terkenal dari bahan lobster. Ini yang lagi tren salah satunya adalah lobster roll. Makanan khas dari Amerika lah begitu. Jadi lobsternya biasanya dimasukkan ke dalam sejenis hotdog begitu, dan biasanya bumbunya sejenis bumbu mayonis begitu. Lalu ini lobster thermidor, ini adalah salah satu masakan terkenal dari Prancis. Jadi awalnya memang si lobster thermidor ini. Lobster bisque ini sejenis sup ya, sup seafood, tapi biasanya yang konsep mahalnya adalah yang ini, dia pakai lobster. Nah, ini crayfish atau crawfish di sebagian daerah. Ini biasa disebut baby lobster, padahal ini bukan lobster gitu. Jadi dia sebenarnya seringkali dibilang lobster kecil mini, padahal dia bukan keluarga lobster gitu. Dia kayaknya badannya tuh sebenarnya dikonsumsi sedikit sekali, tapi biasanya karena si kulitnya ini banyak dipakai buat ini sup ya, jadi buat kaldu gitu ya, kaldu seafood begitu. Sekarang lagi banyak tren karena sebenarnya konsepnya adalah dari Louisiana crayfish ya. Jadi benar-benar makanan dari Amerika yang memang Louisiana daerah yang memang dikenal menghasilkan banyak seafood. Salah satunya adalah seafood yang crayfish ini gitu. Jadi makanan crayfish. Dan dari sana banyak resep-resep berhubungan sama crayfish ini muncul. Salah satunya adalah etouffee ya, crawfish etouffee. Jadi ini juga salah satu sejenis apa ya, bukan kari ya, saya bilang mungkin stew ya. Jadi makanan berkuah minyak gitu apa? Kalau di kita bakmi nyemek gitu, jadi ada kuahnya sedikit. Ini juga sama, khas Louisiana juga, dia ada sayur-sayuran dan dikasih potongan daging crawfish. Dan ini juga cukup sedikit lumayan tren lah gitu tentang mac and cheese, tapi dia pakai crawfish gitu. Jadi mac and cheese ini kan salah satu hidangan orang Amerika gitu, hidangan rumahan Amerika, dan dia pakai crawfish juga dicampur. Nah ini mantis shrimp, ini udang
mirip lobster, tapi dia nggak punya dia kalau dibilang adalah dia belalang laut gitu, karena bentuknya kayak belalang, kayak mantis gitu. Nah, dia juga sama kayak udang juga, dagingnya mirip rasanya, dan dia biasanya ada di karang-karang. Ini juga bukan komoditi, ini jarang ada gitu ya, tapi muncul gitu. Dan proteinnya juga cukup tinggi ya, sebagaimana ini kandungan-kandungan dari krustasea. Nah, ini adalah kepiting, keluarga kepiting. Ini yang ada di Indonesia, banyak rajungan, kita banyak punya rajungan di Indonesia. Ada crab, brown crab ya, terus juga kepiting bakau. Ini juga kepiting bakau ini salah satu yang dibudidayakan, jadi supply-nya cukup banyak. Lalu king crabs, ini juga banyak king crabs. Lalu soft shell crab atau kita sebut juga kepiting soka ya. Lalu kepiting Dungeness dan kepiting yuyu. Itu kepitingnya kecil sekali, biasanya kalau di Jawa Tengah itu dijadikan rempeyek atau ada makanan tumisan kepiting yuyu. Nah, ini adalah kepiting-kepiting beracun. Jadi hati-hati kalau misalnya menemukan jenis-jenis kepiting ini, itu jangan dimakan. Karena ini sangat-sangat beracun. Nah, kepiting ini warna, kalau kita bandingin ya, warna aslinya jarang yang dia warnanya merah. Jadi warna aslinya relatif coklat abu-abu gitu. Nah, kalau sudah dimasak memang dia menjadi merah gitu. Jadi hati-hati, justru kalau kita makan kepiting yang warnanya merah terang seperti ini dari alam, ini beracun gitu. Jadi hati-hati kalau misalnya kita lihat kepiting. Dan semakin bagus ya motif warna-warna itu, sebenarnya binatang laut itu semakin menunjukkan kalau dia punya racun yang cukup tinggi. Nah, ini juga yang lain adalah pasar kepiting. Kalau kita lihat kepiting, dia mungkin ada yang hidup dia, karena kepiting ini hidup di dua alam. Dia sebenarnya tidak perlu terus dia dalam air, dia masih bisa hidup beberapa jam di daratan. Yang fresh artinya sebenarnya kadang dia masih hidup dan dibekukan gitu ya. Lalu frozen ini biasanya sudah di-pack begitu, dan ini jenis kepiting Alaska ya. Jadi yang dimakan memang di bagian kakinya begitu. Lalu ini frozen juga tapi sudah dikupas begitu. Nah, ini jenis-jenis hidangan terkenal dari bahan kepiting. Ini yang sangat terkenal di Asia adalah kepiting saus Singapura, di mana makannya itu dia pakai mantau ya. Jadi dicolek-colek begitu pakai roti mantau ini. Juga sup jagung kepiting, dan ini yang menarik adalah ketam isi. Ini adalah makanan khas Belitung, oleh-oleh dari Belitung begitu. Nah, ini juga tren seafood bancakan ya. Kita lihat bahwa sekarang restoran-restoran seafood ini ngejualnya adalah paket-paket seafood bancakan. Awalnya trennya ini ya dari Louisiana Seafood itu, di Indonesia muncul si Holy Crab gitu, dan itu akhirnya masuk ke street food gitu. Jadi sekarang kita banyak menemukan restoran-restoran seafood pinggir jalan itu yang juga menjual jenis-jenis seafood bancakan seperti ini. Oke, ini adalah akhir dari video yang kedua di pertemuan kali ini. Ini referensi yang saya pakai, semoga bisa bermanfaat, tapi jangan lupa untuk terus nonton ke video yang selanjutnya.